atau Asy'ariyah. Sebab bagi Asy'ariyah apa? Bagi Asy'ariyah, lafal innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni, lafal bismillahirrahmanirrahim itu makhluk. Lafalnya, tapi maknanya tidak makhluk. Nah, jadi mereka membedakan antara makna dengan lafal. Kalau bagi Imam Bukhari, maknanya maupun hurufnya, kata-katanya itu sama-sama sifat Allah. Nah, tapi ketika orang menulis, perbuatan menulis inilah yang makhluk. Imam Bukhari ketika dituduh itu, kemudian menjelaskan, lalu beliau dibenturkan, paham tak? Dibenturkan, apa? Dihadapkan dengan Imam Ahmad. Ya. Beliau mengatakan maksud Imam Ahmad itu ya sama, ingin menyampaikan pesan seperti itu sama dengan maksud aku, walakin la yafhamuna madhabahu lidiqqatihi. Ya, tapi mereka tidak paham secara detail mazhab Imam Ahmad yang sebenar. Ya. Oleh karena itu Ibnu Qayyim mengatakan penjelasan dari Imam Bukhari ini lebih mengena, sebab Imam Bukhari merinci. Adapun Imam Ahmad menutup pintu supaya tidak ada syubhat, ya, tidak ada pikiran yang liar. Nah, Imam Bukhari karena pikiran liar itu sudah ada, menjelaskan. Kita kena membedakan antara apa yang kita tulis dengan perbuatan kita menulis. Perbuatan kita menulis itu makhluk, tapi apa yang kita tulis tidak makhluk. Sama seperti kita berzikir, ya. Kita mengatakan Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar. Kita berzikir menyebut siapa? Allah. Perbuatan kita menyebut itu makhluk atau bukan? Makhluk. Tapi yang kita sebut bukan makhluk, kita menyebut Allah, ya kan? Ketika kita menulis nama Allah, perbuatan menulis itu makhluk, tintanya juga makhluk, kertasnya juga makhluk, tapi yang kita tulis itu adalah nama dari Khalik, gitu. Nah, bukan sesuatu yang makhluk. Barangkali gitu. Allah. Orang Bugis, Masya Allah. Mungkin kita boleh sharing knowledge for our better tomorrow. Sebenarnya begini saja. Sebelum Imam Bukhari, Ustaz tadi sebutkan, imam madhab itu diantaranya Imam Asy-Syafi'i sudah ada saja. Yeah. Bedanya lebih kurang 38 tahun. Sementara Imam Al-Bukhari mengumpulkan hadis-hadis itu lebih kurang 16 tahun. Sharing kita adalah bagaimana Imam Asy-Syafi'i menuliskan begitu banyak hadis, fiqh dan seterusnya, sementara belum dikumpulkan hadis-hadis. Kemudian Imam Asy-Syafi'i mata dengan umur yang sangat pendek, yumi'a ilmuhu wa umruhu qalil atau qasir. Begitu limpah luahnya ilmunya Imam Syafi'i dengan umur yang pendek. Ya, itu yang pertama Ustaz. Mungkin boleh kita share nanti bagaimana Imam Syafi'i menyebutkan hadis-hadis sementara 38 tahun ini pengumpulannya 16 tahun hadis-hadis itu. Yang kedua Ustaz, kita boleh share sama-sama juga masalah kebanyakan kita mungkin tersalah silap tentang salaf dengan khalaf. Ustaz, seperti tadi disebutkan lebih kurang 300 tahun Hijri salaf, kemudian dilanjutkan oleh khalaf sampai hari ini. Ada yang mengatakan 500 tahun. Klaim ataupun ungkapan yang mengatakan diri salaf itu terlalu banyak Ustaz. Syiah juga mengatakan salaf. Kami juga orang aswaja, mungkin lebih aswaja daripada orang salaf. Jadi Ustaz, saya lama juga dulu belajar di subkontinen Pakistan dan India itu diiktiraf itu masjid-masjid Syiah oleh kerajaan, oleh pemerintah. Sementara salaf ataupun orang mengatakan di sana ahlul hadis, mesti ahlul hadis dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kita membawa ke isu kontemporer sekarang ini di negara kita dan mungkin juga di Malaysia. Banyaknya isu-isu keakidahan yang semuanya mengatakan aswaja. Kami pun Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada masalah. Bahkan di negara kita ada istilah aliran pemikiran liberal. Aliran pernah terjadi di 2016 di Malaysia, istilah Inkar Sunnah juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi
anak-anak kita sekarang ini agak bingung Ustaz. Khalaf, salaf. Yang tentunya sejarahnya panjang Ustaz ya. Lahirnya Imam Al-Ghazali umpamanya dengan banyak bukunya tentang falsafah, dengan banyaknya pemikiran-pemikiran yang bid'ah itu dihantam dengan termasuk falsafah-falsafah. Sehinggalah hari ini kita tidak tahu di mana kita ada taman-taman ilmu yang betul, yang benar menurut tadi Ustaz bilang. Terima kasih Ustaz, sedikit sharing kita. Boleh dijawab, boleh juga tidak. Ya. Ya, terima kasih. Siapa nama? Saya Syahabudin. Ya. Insya Allah dari Makassar. Itu sudah menjadi Malaysia. Sudah menjadi orang Malaysia. Makassarnya pun dari Bugis. Ya, Bugis. Bugis, Masya Tidak Allah. boleh bahasa Bugis. Tidak boleh bahasa Bugis. Oh ya. Ya, ya. Jadi memang para a'immah sebelum Imam Bukhari ini, terutama di masa-masa Imam Bukhari dan beberapa fase ke belakang, itu memang ramai-ramainya geliat ilmu di dunia Islam. Ya, penulisan dan kemudian rihlah kemana-mana. Itu di abad kedua, ketiga, dan keempat Hijriah itu rame-ramenya. Sehingga ada dua cara yang biasa dilakukan ulama. Ya, alhamdulillah. Untuk ingin menjadi penuntut ilmu yang mendapatkan ilmu banyak. Ada yang dia mencukupkan diri dengan 1, 2, 3 ulama saja. Tapi 3 ulama ini, ulama yang sudah menghimpun banyak. Nah, ada yang tidak puas dengan itu. Dia kena keliling semua dunia. Imam Syafi'i itu termasuk yang pertengahan. Ada Imam Malik. Imam Malik itu tidak pernah keluar dari Madinah. Beliau cukup tinggal di Madinah. Karena di Madinah sudah banyak ulama-ulama besar. Itu kan tempat ketika Rasulullah wafat, tempat Khulafa Rasyidin di awal-awal semua di Madinah. Lalu baru masa pertengahan Khalifah Ali pindah ke Kufah. Ya. Jadi beliau merasa sudah hidup di gudangnya ilmu. Seandainya pun tidak perlu keluar ke Irak, tidak perlu keluar ke Syam, tidak perlu keluar ke Yaman, ya. Sini mana barat? Barat sana deh. Tak ada yang tahu. Jadi Madinah itu di tengah-tengah, ya. Kalau ke selatan ada Mekah dan Yaman, kalau ke utara ada Syam, ke timur ada Irak, ada Basrah, ada Kufah. Di situ juga banyak sahabat. Tapi yang tinggal di Madinah saja, di situ ada dulu Khulafa Rasyidun, ya. Kemudian ada Zaid bin Thabit, ada Aisyah, ada Abu Hurairah, ada Abu Sa'id Al-Khudri, ada Ibnu Umar, ada Anas bin Malik sebelum pindah ke Basrah. Itu memang tempat ilmu, gudangnya ilmu. Lalu Mekah ini tempat orang berhaji. Banyaklah ulama yang juga datang ke sana pada musim haji saja atau juga di luar musim haji. Nah, Imam Malik merasa sudah cukup di Madinah, tapi tentu ada beberapa hal yang beliau tak dapat ilmunya. Oleh sebab itu, manakala kitab Muwatta bukunya Imam Malik ingin dijadikan undang-undang oleh khalifah, ada yang kata itu Mahdi, ada yang kata itu Harun ar-Rasyid, beliau kata tak. Sahabat sudah berpencar, mungkin ada ilmu yang tak sampai ke Malik. Nah, maka beliau larang untuk dijadikan undang-undang. Biarkan semuanya dikumpulkan dulu atau di masing-masing beristihad. Imam Malik ini boleh dikata pewaris ilmu Madinah. Lalu di Mekah ada Imam Sufyan bin Uyainah. Ya. Imam Sufyan bin Uyainah juga pernah bertemu dengan Imam Malik, dan beliau bisa dikata pewaris ilmu Mekah. Beliau adalah murid daripada para tabi'in Mekah saat itu, yang merupakan murid-murid dari Ibnu Abbas dan sahabat lain yang ada di Mekah. Nah, Imam Syafi'i cukup berguru kepada Ibnu Uyainah selama beberapa tahun, menguasai ilmu Ibnu Uyainah, kemudian berpindah ke Madinah berguru kepada Imam Malik bin Anas. Lalu beliau tambah lagi ilmunya orang Irak. Tapi beliau saat itu sudah dewasa, sudah bukan lagi santri yang belajar, tapi bahkan sudah berdiskusi dan berdebat, tapi menyerap juga beberapa ilmu. Lalu ketemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal, beliau kata, kalian lebih tahu tentang hadis daripada aku. Sebab kalian ini, Imam Ahmad ini jenis yang kedua. Tidak cukup berpuas hanya dengan 1-2 tokoh, tapi beliau keliling dunia. Maka kata Imam Syafi'i, engkau lebih tahu tentang hadis daripada aku. Kalau ada hadis yang sahih, beritahulah kepada aku. Tak peduli dia adalah hadis Kufah, hadis Basrah, hadis Syam, hadis Yaman. Ya. Kalau hadis Mekah, Madinah saya sudah tahu. Tapi tak peduli dia hadis yang lain di tempat yang aku belum kuasai semua. Beritahu kepada aku. Jadi Imam Syafi'i pertama menguasai banyak ilmu sebab beliau berguru dengan ulama Mekah dan Madinah yang paling top, yang juga sudah menguasai ilmu di kedua kota ini. Lalu beliau tambah lagi dengan beberapa ilmu di Irak, dan beliau bertemu dengan semisal Imam Ahmad bin Hanbal, seorang peneliti hadis yang boleh bagi beliau informasi kalau ada yang kurang. Oleh karena itu beliau termasuk orang yang
menguasai banyak ilmu. Ya, walaupun tidak ada manusia yang menguasai seluruh sunnah Rasulullah SAW secara lengkap satu orang. Ini kena dihimpun dari semua semua ulama, seperti kata Imam Syafi'i sendiri. Lalu Imam Bukhari ini murid daripada Imam Ahmad bin Hanbal yang keliling dunia 2 kali. 16 tahun yang Ustaz sebut itu bukan masa belajar, itu masa menulis buku. Beliau belajarnya sudah sejak usia 14 tahun. Ya, setelah belajar lama sampai puluhan tahun, ya, 48 tahunan atau lebih, baru kemudian beliau menulis buku itu. Menulisnya selama 16 tahun, nantinya disyarah oleh Ibnu Hajar juga perlu waktu 16 tahun sampai hatam syarahnya. Nah ini, jadi memang masa itu masa yang sangat sangat getol kalau kata orang Indonesia, sangat semangat orang para ulama khususnya menuntut ilmu. Nah, ketika kita bicara akidah, ya, ada perdebatan soal ahlu sunnah, soal salafiyah dan bukan. Salah satu yang saya tangkap dari intensi daripada Perlis atau Kuips dulu ya, atau juga Unisiros, itu adalah karena ada isu orang nak guna kata ahlu sunnah itu Asy'ariyah Maturidiyah saja. Yang bukan, ini bukan ahlu sunnah. Disitulah kita masuk pembicaraan ini. Ya, pembicaraan masuk. Lalu orang kata, lalu ahlu hadis salafiyah bagaimana? Mereka kata, mereka itu ada di bawah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi sudah cukup menggunakan Asy'ariyah Maturidiyah, sudah lengkap. Tak perlu ada yang lain, sebab yang lain itu sudah dirangkum oleh Asy'ariyah Maturidiyah. Nah, di dalam pembentangan ini kita buktikan bahwa ada akidah di luar Asy'ariyah Maturidiyah yang kategori ahlus sunnah wal jamaah, dan bahkan berasal dari seorang tokoh salaf, sehingga tak boleh dikooptasi, dibatasi hanya di 2 kelompok, ya, sehingga yang ketiga ini bukan, padahal yang ketiga ini justru yang lebih tulen, lebih otentik. Kalau mau dihimpun semuanya, ya, mau dihimpun semuanya, harus dengan payung yang mengakui semuanya. Payung yang mengakui semuanya, lalu nanti masing-masing bisa berbeda pendapat, berbeda pandangan di dalam rincian, gitu. Itu istilahnya. Tafadhol kalau ada yang lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kerana diri Muhammad Mufti Muhammad Kota Yasin bersyarah di sini. Cuma tajuk ni sedikit berat kan. Kalau nak diskusi setakat 3-4 jam tu memang tak selesai. Tahu-tahu bila kerangkaian ini ada yang tiada basic akidah. Contoh saya sendiri pun dalam bidang Asy'ariyah tu memang dah lama lah, daripada pondok belasan tahun kan, sampai ke Mesir itu semua. Yang tadi isunya contohnya dia disebutkan di sebelakang akidah Asy'ariyah ni. Sebenarnya akidah Asy'ariyah ada 3 juga. Dia ada isbat, dia ada tafwid, dia ada takwil. Yang mana sekadar sebenarnya banyak pendapat nak uraikan dia susah sikit. Cuma secara ringkasnya boleh dikatakan bahawasanya pokok itu kembali kepada asal Asy'ariyah, iaitu asal Asy'ari, yang mana permasalahan ketika itu hanya melibatkan sifat ikhtiyariyah, tidak melibatkan sifat khabariyah. Malah sifat ikhtiyar itu pun hanya selepas dikorek-korek dalam maqal Islamiyyin dan juga sedikit dalam ibadah dalam masalah sifat ikhtiyariyah. Yang mana kemudian datang zaman Al-Juwaini, Al-Ghazali, Al-Razi, barulah timbul masalah sifat khabariyah ni. Itu pun Al-Razi sendiri pun kadang-kadang dalam 2 kitab beza, hatta dalam 1 kitab Al-Fatihul Ghaib kan. Dan 1 kitab pun di 2 lokasi itu pun kadang-kadang kontradik kalamnya. Jadi seperti Al-Ghazali sendiri di akhir hayat beliau sangat meninggalkan pembahasan panjang lebar tentang masalah mukalam. Jadi bila kita sebut ada 3, bila dah kata banyak mazhab, hatta di kalangan Asy'ariyah sendiri, kalau tengok Al-Iji dia ada kaedah dia sendiri. Jadi semua mazhab Syafi'i besar, dia macam mazhab Syafi'i. Kadang-kadang kita nak klaim ini mazhab Syafi'i. Contoh sentuh lagi 4 tak batal, mazhab Syafi'i juga. Solat maghrib lepas waktu fadilah qada pun mazhab Syafi'i juga. Jadi semua boleh klaim, tapi akhirnya yang satu kita nak disebutkan mazhab Syafi'i. Itu yang dikatakan qaul utamaan. Ini ambil Ibn Hajar yang belah sana, ada yang ini ambil Syekh Ramli. Begitulah juga mazhab Asy'ariyah. Bila dah terlalu besar mazhab ni, pada saya wallahu alam kita ambil yang lebih yang di akhir, antara yang saya sudah kan dalam umur barahid, kita ada kitab mutaakhirin untuk Asy'ariyah. Okey, baik. Jadi bila kita dah ambil yang terakhir, maka ada 3 bahagian: isbat, tafwid dan juga takwil. Takwil itu jelaslah kan, ambil makna marjuh dan makna rajih.
Tapi untuk tafwid pula dipanggil juga takwil ijmali, iaitu menyerahkan. Bila kata tangan Allah, dia al-ittifaq fi tasmiyah wal musammah, tafwid. Tapi sebenarnya diisbat. Yang ini yang menyebabkan di kalangan Ahbash mengkafirkan Abu Hasan sendiri kerana bahasa isbat dan mengeluarkan Ahbash daripada Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu mereka mengkafirkan isbat. Cuma isbat Asy'ariyah ada dua. Satu, isbat mereka mensyaratkan meletakkan isbat sifat untuk meletakkan tashbih. Kalau kaedah Asy'ariyah Imam Al-Laqani kata kan, Imam Al-Laqani kata kullu nasin aw tashbiha aw awwalahu aw fulahu wa tanziha. Itu kaedah Asy'ariyah. Jadi isbat untuk mereka mengelakkan terjebak dalam tashbih, naum dan tashbih, dia meletakkan kena isbat sifat. Jadi tangan Allah beri sifat dengan sifat tangan. Dia macam tafwid jugalah, tapi dia meletakkan sifat sebagai ihtiyabat. Takut tasawuf menggambarkan tangan dan pada otak kita. Baik, itu satu. Yang kedua, isbat Asy'ariyah juga mereka melarang terjemahan. Sebab bila dikatakan ya Allah, bila terjemah tangan Allah, tidak semua makna yad itu ada pada tangan. Contoh paling mudah, kalau bahasa Melayu tangan panjang pencuri, sedangkan bahasa Arab yadun tawil ialah pemurah. Jadi bila terjemahan itu berlaku, dia akan berlaku makna. Maka isbat Asy'ariyah mereka melarang terjemahan secara mutlak. Wajah Allah, wajhullah, diterjemahkan ke bahasa Melayu wajah, walaupun sama lebih kurang, tetap akan bawa pada dalail yang berbeza, dilalat yang berbeza. Jadi itu isbat di kalangan Asy'ariyah. Jadi sebab tu bila kita bahas panjang, cuma itu isbat di kalangan Asy'ariyah. Satu isbat sifat, yang kedua isbat dari sudut tak ada terjemah, terjemahan. Dan itu sebenarnya dia bertepatan dengan Abu Hasan Asy'ari. Cuma dia yang setakat kenapa anda sebelum beralih kepada ayat salaf, kerana banyak soalan Asy'ariyah ni. Kesimpulannya sebenarnya bagi Asy'ariyah senang dia bangunan nak berdiri gitu, pecah pada otak, pecah. Dan jawapan-jawapan tu dijawab oleh Imam Muhammad Aqidah sangat. Antaranya masalah kalam Al-Quran tu. Asy'ariyah letakkan kalam Allah yang kalam nafsi. Maksudnya dia senang kita nak faham perbezaan Asy'ariyah salaf ni ialah pada sifat ikhtiyariyah. Kalau jauh kita faham tak? Kalau poin perbezaan adalah pada sifat ikhtiyariyah. Yang mana sifat ikhtiyariyah di kalangan ahli hadis ni, mereka mengisbatkan sifat Allah, perbuatan Allah boleh berlaku, tidak mesti ada permulaan atau penghujung. Bila kata kalam Allah, maka kalam ada lafaz, ada follow. Jadi adapun hakikatnya kita serah pada Allah. Di sinilah titik perbezaan antara Ahlul Athar dan juga Asy'ariyah, yang mana Asy'ariyah tadi disebutkan ta'rif laqani kan, kullu nassin awhabat tashbiha awwalahu aw fuwida wa tanziha, iaitu tidak boleh dia menafikan semua jihad tashbih. Kalau salah kata mungkin berlaku tashbih. Contoh Asy'ariyah tak katakan pun Allahu Sami', Allah Basir, kan tashbih juga. Basir sama dengar kan, basir mata lihat. Yang tu Asy'ariyah tak panjang lebar pula. Tapi bila sebut yadullah panjang lebar, wajhullah panjang lebar, ainullah panjang lebar. Jadi itu ada yang terbalik dalam Asy'ariyah. Jadi pokok pangkalnya adalah pada sifat ikhtiyariyah. Itu perbezaan antara Asy'ariyah dan Salafi. Apabila mereka kata contoh Al-Quran, ini Ustaz cuma jawab kan, Tuhan Mu'tazilah, jawab apa, Jahmiyah, dan juga mungkin juga ditujukan pada Asy'ariyah. Mereka kata kalam nafsi, kalam Allah tu azza wa jalla, dia menafikan terus mana-mana wajah tashbih. Kalam kita ada permulaan, ada penghujung. Kalam Allah tak ada awal, tak ada penghujung. Jadi kalam Allah tu kalam nafsi. Kalam nafsi maksudnya dia lebuk, dia beritahu. Dia beritahu semua. Dan Jibril lah yang menyampaikan kepada malaikat di langit dan semisal Nabi SAW. Jadi Asy'ariyah ni, benda ni bila kita cakap dari orang Asy'ariyah tak ganggu. Tapi kalau dibahaskan senang, kefahaman tu adalah semangat tadi, muka kayu, tak ada semangat. Kesimpulannya adalah Quran maknanya daripada Allah, itu yang qadim, tapi lafaznya daripada Jibril. Itu kesimpulan Asy'ariyah. Cuma kena sebut tadi pula, kata benda panjang, dan Asy'ariyah itu mazhab yang besar. Yang mana juga Asy'ariyah menafikan masalah kalam nafsi tersebut, tapi mereka tetap tak lari daripada menafikan awal dan hujung. Sedangkan salah kata dah kata kalam Allah. Tak ada siapa ulama definisikan Al-Quran ni kalam Jibril. Tak ada siapa pun kan. Jibril kata kalam waktu makhluk dari sudut kalam, lafaz, tulisan tu kena tak ada Jibril, sebab kita tulis makhluk lah tu. Tapi yang kata kalam Allah tadi ialah ada makna
Jadi pada itulah pokok pangkal yang menyebabkan Syekh Wazir Muhammad Kelantan, iaitu antara tak usah Kelantan kenal Syekh Wazir ni sempat ngaji dengan Fadail Kursi Tunjang, hari Jumaat pun ngaji dengan Fadail juga. Jadi Syekh Wazir pun mengkafirkan dalam masalah ini sebabkan kita beriktikad bahawa sifat ikhtiariah itu boleh berlaku, boleh berubah. Di sini dah yang dalam kelas dah letakkan satu kaedah yang kena jelas pada akidah. Sebab saya nampak ramai salah pun kata import. Dia cakap syarah terlebih. Sama macam contoh syarah kata Allah wujud tak bertempat, Allah wujud di mana-mana. Itu syarah terlebih. Sedangkan yang disebutkan dalam kitab Allah wujud bila makan, Allah wujud tidak bergantung pada tempat. Sebab pada mereka tempat itu adalah makhluk. Atau di kalangan sahabat pun tak sebut Allah bertempat. Itu muncul pada zaman tabi'in. Ibn Qutaibah tersebut pernah sebut. Jadi sebab Allah di atas langit. Isbat. Jadi antara benda yang kita jelas dalam akidah salaf ialah tauqifiyah, isbat setakat yang Allah isbat. Jadi contoh penggunaan tadi Ustaz pun guna juga istilah Allah aktif. Aktif tu boleh official. Jadi aktif tu mungkin pada gambaran yang menyampaikan tu ialah maksudnya setiap hari tu ada perbuatan Allah, sifat apa ikhtiariah, sifat fi'liyah Allah, bukan sifat dzatiyah. Setiap hari ada. Boleh official. Tapi jika kita dengar contohnya kita sini dengar Allah aktif. Dia ada satu bentuk. Bahasa Arabnya fa'al. Fa'al yang majlis. Ya, fa'al itu arti kita aktif lah. Dia ada masalah. Fa'al aktif. Apa terjemah fa'al di Melayu ni? Melakukan apa lagi sifat fi'li. Itu bukan aktif lah. Itu lah masalah. Ya. Aktif kan pada mungkin tak lah. Tak boleh kan. Pasti tak pasif. Kalau terjemahan aku tu tidak pasif kan? Tidak pasif. Ya. Tapi kadang-kadang yang mendengar dia sebut aktif kan? Aktif macam ni. Oh lah. Dia aktif lah. Sibuk. Oh, jadi itulah sebab sikit. Jadi sebab kadang-kadang sebenarnya dakwah pada Asy'ariyah tu kadang-kadang kita kena spesifikkan. Kita nak tunjukkan pada siapa sebenarnya. Asy'ariyah yang tak akhir itu atau tak pasti itu. Hantar isbat tu sendiri Asy'ariyah isbat dia. Sejauh mana kita boleh serasikan dari isbat salah ni dengan isbat Asy'ariyah. Allah. Ya, itu sebetulnya nanti kita bahas ya di halaman muka surat apa? Nih 20, 21. Boleh buka ya. So ini memang panjang. Termasuk di situ nanti ada pemeringkatan fase-fase Asy'ariyah sesuai dengan zaman ya. Ada fase mutaqaddimin, ada fase yang sudah ada pengaruh Mu'tazilah seperti diakui sendiri oleh banyak tokoh Asy'ariyah ya, terutama sejak Al-Juwaini. Lalu ada fase pengaruh atau kesan daripada filsafat Yunani. Itu di masa Ar-Razi dan Al-Amidi. Sudah ada sedikit-sedikit di masa Imam Ghazali. Baru ada fase pembakuan ajaran. Nah, itulah yang era Sanusi, kemudian Syekh Al-Bajuri, Syekhul Azhar rahimahullah. Nah, itu nama-nama sifat Allah yang 21 tadi. Ya. Di sini kita tulis pada umumnya Asy'ariyah berpandangan bahwa nama-nama Tuhan itu bersifat tauqifi. Nah, ini yang bersepakat ya. Yaitu hanya dapat diketahui dan ditentukan berdasarkan adanya nas-nas pada Al-Qur'an dan hadis atau semisalnya yang memberitahukan nama-nama tersebut. Nama-nama Tuhan tidak dapat itu mestinya dikemukakan, artinya dizahirkan dan diusulkan. Apa bahasa sini diusulkan? Diiktirahkan. Dicadangkan hanya berdasarkan opini semata. Tak boleh ada orang kata Tuhan ni yang maha insinyur misalnya. Sebab itu tak ada dan mengandung permasalahan. Maka tidak disebut pula dalam bahasa Arab al-aqil, al-arif ya. Walaupun disebut alimul ghaibi wasyahadah atau al-alim. Itu nama itu kena betul-betul tauqifi. Memang dimau oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyebutnya dengan itu. Nah, lalu terkait sifat, Asy'ariyah termasuk kalangan sifatiyah. Sifatiyah ini semua, mulai dari Salafiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Karramiyah, lalu Salimiyah, itu semuanya kalangan sifatiyah. Artinya yang berlawanan dengan Mu'tazilah, Dhurariyah, Najjariyah dan Jahmiyah yang menolak penetapan sifat. Mereka kata Allah ada sifat, tapi sifat itu kata dia adalah
nama itu sendiri. Atau dalam ilmu bahasa dia adalah adjektiva. Itu dia kata sifat. Ya, tapi dia kata sifat itu makhluk. Nah, yang membedakan itu sebagai sifat ya. Allah punya sifat, sifatnya disandang oleh Allah dan dia tidak terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Allah punya kekuatan, punya kehendak, maka kekuatan dan kehendak ini ada pada Allah Subhanahu wa taala, bukan di luar itu. Kalau bagi kalangan yang non sifatnya tidak begitu. Ya. Akan tetapi ada perbedaan di antara Asy'ariyah, ini bahasa Indonesia, mengenai apa saja sifat-sifat yang mereka tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ada perbedaan antara Abul Hasan al-Asy'ari diakui oleh semua Asy'ariyah setelahnya, yaitu Al-Baqillani, Al-Juwaini, Ar-Razi, ya, kemudian Al-Amidi dan bahkan As-Sanusi, semuanya mengakui bahwa Abul Hasan al-Asy'ari mengisbat wajah Allah, mengisbat dua tangan Allah, mengisbat dua mata Allah, mengisbat juga secara global istiwa dan nuzul. Ini ada di buku-buku mereka. Dan mereka mengingkari itu. Jadi memang ini berterus terang. Makanya tujuan utama dari diskusi ini adalah tentu kita tak boleh bahas itu bedah sampai detail ya. Tapi ada semangat yang ingin kita tonjolkan. Seseorang di dalam melihat para ulama termasuk dalam akidah itu kenalah jujur. Kalau memang Al-Bukhari berbeda dengan ini, kita kena akui berbeda. Ya, jangan dimanipulasi sehingga seolah-olah sama. Nah, itu kan ada tren begitu. Seperti tadi saya katakan, At-Tabari dianggap Asy'ari. Ya, nanti Al-Bukhari dimasukkan Asy'ari. Nah, itu tak perlu. Jadi kita kena dudukkan masing-masing ulama itu sesuai dengan aslinya. Mereka bilang apa? Mereka berpendirian apa? Tidak dimanipulasi sehingga seolah-olah cocok padahal tidak. Nah, ini semangat akademik ya, semangat akademik. Selepas itu, you mau ikut yang ini atau ikut itu lain urusan. Yang penting dudukkan dulu masing-masing sesuai dengan aslinya, sesuai dengan kenyataannya. Kalau di dalam satu madhab, misalnya satu kelompok akidah Asy'ariyah ternyata berbeza-beza, ya akui memang berbeza-beza. Tak boleh kita bilang semuanya sama. Nah, begitu juga kalau ada ikhtilaf misal di Hanabilah, walaupun ikhtilafnya lebih ringan, kita katakan ada ikhtilaf. Ya. Terlepas nanti kita mau ikut yang A atau B, nah ini soalan kedua. Nah, soalan kedua kita kena ada argumen, ada dan seterusnya. Tapi yang paling penting pertama mengakui itu, betul seperti kata antum tadi. Ya, maka di situ kita katakan kalangan terdahulu. Nah ini rinciannya, rincian ringkas ya, satu paragraf saja. Kalangan terdahulu menetapkan sifat-sifat Allah yang dipandang dapat ditentukan secara langsung berdasarkan argumentasi rasional, dalil akli, ya. Walaupun belum diberitahukan di dalam Al-Quran dan hadis. Ini namanya sifat-sifat akliyah ya, yang katanya ada 7 itu ya. Jadi mulai kalau wujud kita baqo, mukhalafah dan seterusnya itu bukan masuk ini karena bukan sifat tsubutiyah. Ini mulai dari iradah, qudrah, ilmu, hayat saja, atau ditambah dengan sama, basor dan kalam ya. Atau kata Abul Hasan al-Asy'ari ditambah dengan baqo, jadi ada 8 sifat. Nah, ini karena dikatakan sudah bisa dipahami dari argumentasi rasional. Lalu, mereka menetapkan pula sifat-sifat Allah yang diberitahukan dalam Al-Quran dan hadis walaupun tidak dapat diketahui melalui argumentasi rasional. Ini namanya sifat khobariyah, ya, sifat sam'iyah yang baru kita ketahui sebab Allah memberitahukan itu. Kalau Allah tak memberitahu, kita pun tak tahu. Tapi kalau Allah punya kehendak, punya iradah, punya kudrah, kemampuan, itu kita pun tahu walaupun belum baca ayat itu di dalam Al-Quran dan hadis, sebab akal pikiran kita sudah langsung membawa kesimpulan itu. Tapi bahwa Allah punya wajah, 2 tangan dan mata, ini menurut Asy'ariyah saat itu tidak diketahui. Ada pula Asy'ariyah mutaqaddimin yang mengatakan sifat wajah dan 2 tangan itu boleh diketahui dari dalil rasional. Nah, itu baca misalnya Al-Ghunyah karya Abul Qasim Al-Ansari, murid daripada Imam Al-Juwaini, itu boleh menyebutkan ada Asy'ariyah mutaqaddimin yang mengatakan bahwa Allah punya wajah dan punya 2 tangan, itu boleh diargumentasikan secara rasional walaupun kita belum baca ayat mengenai hal itu. Ya, ada beda-beda pendapat dalam rincian. Lalu sifat-sifat yang hanya diketahui dari informasi Quran inilah yang disebut sebagai sifat khabariyah. Slide berikutnya, Ustaz. Lanjutan daripada ini.
Nah, sebagian Asy'ariyah belakangan memiliki sikap yang berbeda-beda, terhadap sifat-sifat khobariyah ini. Ada yang meragukannya dengan meragukan kekuatan dari argumentasi nas yang menjadi dasarnya. Ragu. Ini di masa Al-Juwaini di Al-Irsyad, kitab Al-Irsyad dan kitab Asy-Syamil. Ya. Ada pula yang menafikannya. Bukan ragu lagi, dia katakan tak mungkin ada. Tak mungkin Allah punya wajah, tak mungkin Allah punya mata. Nah, dia menegaskan penafian dengan menganggap bahwa nas-nas tersebut bukanlah merupakan argumentasi yang cukup untuk menetapkan sifat-sifat Allah. Ini seperti sikapnya juga Al-Amidi ya, dalam Abkarul Afkar dan yang lain. Nah, tetapi baik kalangan yang menetapkan sifat khobariyah maupun yang meragukan dan menafikannya, semua kalangan Asy'ariyah pada umumnya hanya menetapkan sifat-sifat yang statusnya eternal, artinya qadim, ya, sifat dzatiyah, dan tidak terkait dengan kemampuan maupun kehendak Allah Subhanahu wa taala yang kita sebut sebagai sifat apa? Ikhtiyariyah atau sifat fi'liyah itu. Nah, jadi kalau pengingkaran terhadap sifat fi'liyah ini memang semenjak Abul Hasan Al-Asy'ari sehingga seterusnya, bukan semenjak Al-Juwaini. Karena itulah titik perbedaannya dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari menetapkan itu, bukan hanya menetapkan wajah dan dua tangan yang Abul Hasan Al-Asy'ari pun oke. Ya, tapi juga menetapkan berbuat secara langsung, bahwa Allah berbuat kapan saja dengan kehendaknya dan perbuatan itu ada pada diri Allah. Ya, oleh karena itu Asy'ariyah menafikan penyandangan perbuatan. Penyandangan boleh paham? Saya, jadi ada pada diri Allah gitu. Tidak terpisah, itu namanya menyandang. Kalau ada orang berbicara, pembicaraan ini ada pada diri orang itu, tidak terpisah. Ya, kalau ada orang berjalan, perbuatan berjalan itu ada di mana? Pada orang itu, ya. Tidak mungkin orangnya di sini, berjalannya di situ. Nah, tak mungkin. Jadi dia tidak terpisah, ada pada diri Allah. Kalau untuk sifat seperti kehendak, mampu dan tahu atau berilmu, itu semua sepakat, itu ada pada diri Allah. Ya, antara Imam Bukhari dan Asy'ariyah sepakat. Tapi kalau sifat menciptakan langit, misalnya, ini contoh disebutkan Imam Bukhari dalam Khalqul Af'al Ibad, menciptakan langit, itu bagi Asy'ariyah tidak ada pada diri Allah. Ya, dikatakan menciptakan langit itu adalah langit itu sendiri, keberadaan langit itu sendiri. Nah, di sini ada ikhtilaf atau perbedaan. Oleh karena itu di sini kita katakan dan menganggap bahwa perbuatan Allah adalah perkara yang terpisah. Nah, perkara yang terpisah yaitu makhluk-makhluk Allah atau merupakan perkara yang relasional saja, nisbi. Jadi sebetulnya tak ada wujud langsung di kenyataan. Dia hanya pemahaman saja. Sehingga tidak betul-betul ada. Ini ada dua aliran ini, ya. Oleh karena itu di dalam pengajaran akidah khamsin, ya, akidah yang 50 itu apa saja? 20 sifat wajib, ya, 20 sifat mustahil, kemudian satu sifat jaiz. Satu sifat yang di sini dikata harus, kalau di bahasa kita boleh, ya. Boleh, sifat boleh. Di sini sifat harus. Tapi kita dulu yang belajar dengan buku lama, kita pun kata harus. Ya. Wajib, mustahil, harus. Nah, setelah itu baru sifat-sifat 4 sifat Rasul yang wajib, 4 sifat Rasul yang mustahil. Ya. Nah, sifat yang dikata harus ini, yang jaiz ini, itu adalah fi'lu kulli syai'in au tarkuhu. Melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Tapi dikatakan sifat jaiz. Kenapa? Karena dia terkait dengan iradah. Dia tidak pasti. Tidak hanya satu. Dia boleh berbilang. Dia boleh banyak. Nah, oleh karena itu Asy'ariyah tidak menetapkan sifat ini disandarkan kepada Allah. Nah, dikatakan hanya sebagai relasi atau bahkan makhluk itu sendiri. Ini yang menjadi konsen Imam Bukhari, dan Imam Bukhari mengkanter dalam persoalan itu. Ya. Mungkin itu sedikit tanggapan. Semoga tidak menambah kerumitan. Karena ini memang kita bicara dengan istilah-istilah yang panjang. Nah, tapi saya punya semangat kita terangkan secara umum, global, ya. Lepas itu kalau ada rincian-rincian detail boleh kita bahas sebatas apa yang memang ditanyakan. Silakan kalau ada yang lain. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ana Ali, pensyarah hadis di Fakultas Iqra Sunnah, berbicara mengenai sifat Allah yang telah praktik Imam Bukhari terhadap sifat Allah,
ya itu ya, ain mata itu mata. Akan tetapi bagaimana, apa pandangan Fadilatul Ustaz mengenai sebahagian ulama yang mengatakan Al-Imam Bukhari sendiri mentakwil, seperti mana disebutkan oleh Al-Imam Al-Khattabi rahmatullah alaih dalam A'lamul Hadis bi Syarh Al-Bukhari, Sahih Bukhari, bahawa dia mentakwil itu sifat dhahik iaitu rahmat. Dan juga Al-Baihaqi meriwayatkan asma' wa sifat daripada Firabri daripada Al-Imam Bukhari bahawa dhahik itu rahmat. Sedangkan yang kita belajar hari ini bahawa isbat, tidak mentakwil pun. So saya ingin meminta pandangan daripada Fadilatul Ustaz. Sekian, terima kasih. Ya, bismillah, alhamdulillah. Yang disebutkan oleh Imam Khattabi itu tidak ada buktinya. Jadi sudah diteliti oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan para ulama yang mereka tidak temukan riwayat itu. Jadi tampak salah lah Imam Khattabi di dalam mengutip riwayat itu, dan beliau tidak bagi sanad antara Imam Khattabi dengan Firabri. Jumpa di mana ini naskah yang ada mengatakan takwil dhahak dengan apa? Dengan rahmah. Ini satu. Jadi tidak ada sanad, kita pun tak boleh guna karena tak ada jelas. Kalau yang tadi saya kutip itu memang kitab Imam Bukhari diriwayatkan turun-temurun dari zaman beliau sampai ke kita, sehingga kita ada sanadnya lengkap, ada manuskrip lengkap dan seterusnya. Ya, kitab Sahih Bukhari jelas. Sanad kita masih terjaga umat Islam dan tidak ada yang berani mengubah-ubah itu. Ya, ada sebagian syurah Bukhari justru membantah Al-Bukhari, seperti Al-Muhallab, seperti yang tidak setuju, yang setujunya dengan Asy'ariyah mengatakan Al-Bukhari di sini menetapkan sifat baru pada diri Allah, lalu dia bantah. Nah, ini orang yang jujur ya, akademik. Tidak macam apa kata orang saya dipelintir-pelintir. Diputar-putar kata Imam Bukhari supaya cocok dengan kata dia. Ini cemen kata orang Indonesia. Bukan kesatria, bukan orang yang berani. Kalau syurah yang jujur, dia kata Imam Bukhari bilang ini saya tak setuju, saya bantah. Nah, itu lebih akademik. Dia akui dan dia tak ada masalah dia tak setuju. Nah, jadi tidak ada riwayat yang jelas dari Imam Bukhari itu. Diriwayatkan yang kita temukan ada sekitar 12 riwayat. Tapi yang lengkap hanya dari Firabri. Dari Firabri banyak ada riwayat-riwayat ya. Baik riwayat yang di dunia barat, maghribi, ataupun di masyriki ya, di masyriki, riwayat Abu Dzar dan yang lainnya, Ibnu Sa'adah yang ada di barat ya, maupun riwayat yang di dunia timur. Itu tidak kita temukan sama sekali tafsiran itu. Satu. Yang kedua itu berbeza dengan manhaj am Imam Bukhari yang jelas-jelas ada di dalam Sahih Bukhari, disepakati sebagai apa? Teks yang jelas. Bagaimana ada satu riwayat tidak ada sanadnya, kecil, dibandingkan oleh satu bab penuh, lalu satu kitab penuh Khalqu Af'alil Ibad, kalahkan. Sama seperti ada satu ayat digunakan untuk apa? Membatalkan sekian banyak ayat mahkamat. Nah, ini tentu bukan sikap yang ilmiah. Ini yang kedua. Yang ketiga, seandainya pun Imam Bukhari mengatakan bahwa dhahik Allah itu rahmat Allah, ini pun bukan menunjukkan Imam Bukhari seandainya betul mengatakan itu mengingkari dhahik. Kita biasa menjelaskan satu kata dengan kata lain yang dia bukan makna 100%, tapi merupakan kelaziman ya, konsekuensi dari makna itu. Sebab apa? Sebab yang dijelaskan ini sudah jelas, tak perlulah ditambahi lagi ya. Tak perlu ditambahi lagi. Kalau ada orang kata misal Ustaz punya laptop, misal saya kata gitu, Ustaz punya laptop, atau Ustaz punya pulpen, sini kata pulpen ya, ballpoint, Ustaz punya ballpen, pen. Nah, itu saya bertanya atau saya minta pen? Secara makna kata bertanya, ya kan? Saya Ustaz punya pen itu bertanya. Tapi kalau kita tafsiri dia minta pen, itu salah tak? Tak salah. Apakah itu menafikan pertanyaan saya? Tidak menafikan. Itu menunjukkan makna lanjutan. Ya. Jadi menetapkan bahwa pertanyaan itu ada maksud di balik itu, yaitu apa? Minta. Tapi bukan berarti dia tak bertanya. Dia tetaplah bertanya. Tapi dari pertanyaan itu dia ingin jawaban yang diikuti dengan apa? Memberi kalau dia punya. Kalau tidak punya dia katakan apa? Saya tak punya. Nah, ada dua. Saya katakan tak punya. Kalau punya silakan. Nah, itu. Ya. Ada air misalnya saya katakan. Ada air. Itu bukan hanya bermaksud apa? Bertanya. Itu kalau ada orang menafsiri dia haus, boleh.
Sebab kata-katanya ada air itu memang bertanya apakah ada air. Kalau ada saya minta sebab saya haus, ya kan? Ini boleh dipahami dari kata-kata ada air itu. Padahal ada air itu secara makna mutawaqah, makna yang 100% sesuai dengan tersuratnya kalimat itu adalah bertanya apakah ada air. Tapi dia tanya. Jadi mengatakan tertawa atau tersenyumnya Allah itu menunjukkan akan menurunkan rahmat, itu tidak berarti mengingkari apa? Tertawa atau tersenyumnya. Sama seperti Rasulullah ditanya oleh seorang badui, ya, seorang sahabat, awayadhaku rabbuna, ya, apakah Allah itu tertawa? Ya, kalau boleh kita terjemahkan tertawa atau tersenyum. Kata Rasulullah, na'am, iya. Rasul menjawab, iya. Lalu apa kata badui ini? Lan na'dim min rabbin yadhaku khaira. Kita tidak akan merasa kekurangan sebab punya Tuhan yang kalau tertawa mengucurkan kebaikan. Nah, jadi ini dua makna yang berkaitan. Bukan berarti ketika menetapkan yang kedua mengingkari yang pertama. Justru itu memperkuat penjelasan dari makna yang pertama. Ini yang ketiga. Lalu saya tambahkan satu lagi, Ustaz. Kalau Imam Baihaqi, ya, itu beliau juga sama, hanya mengutip saja dari, beliau tidak lihat langsung naskahnya, mengutip dari naskah yang sebetulnya bermasalah. Dan seandainya pun naskahnya betul, tidak menunjukkan pengingkaran terhadap sifat itu. Dan kita sudah tahu manhaj amnya Imam Bukhari. Ada satu lagi saya tambahkan. Kalau kita lihat cetakan-cetakan Bukhari terakhir sebelum era ini, ada masa dulu naskah Sultaniyah yang diterbitkan Daulah Utsmaniyah. Itu konon berasal dari naskah Yuniniyah yang tadi saya bincang. Pada kitab tafsir, ya, ketika bicara tentang surah Al-Qasas, ya, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Di situ disebutkan di dalam cetakan itu illa mulkahu, ya. Wa yuqal, dan dikatakan illa ma urida bihi wajhullah, ya. Itu ada di dalam cetakan-cetakan itu. Lalu orang katakan wa yuqal ini menunjukkan pelemahan pandangan. Jadi dikata di situ Imam Bukhari menyebutkan dua pandangan, yang kedua dilemahkan atau disandarkan kepada orang lain. Nah, maknanya yang pertama itulah yang jadi muktamadnya Imam Bukhari, yang dipegang oleh Bukhari, yaitu ditafsirkan menjadi illa mulkahu. Ini kalau kita tidak ada penelitian filologi, ya, boleh ada orang yang berkesimpulan mengarah ke situ. Tapi kalau kita lihat di naskah Yunaniyah, turunan Nuwairiyah 1 maupun 2, juga naskah-naskah Abdullah Al-Basri, naskah Al-Qusairi, ya, naskahnya Abu Dar Al-Harawi, naskah-naskah yang otentik yang dulu dipegang oleh para ulama di dalam membaca buku Sahih Bukhari. Ternyata yuqalunya ada dua. Yang pertama dikatakan yuqalu, yang kedua pun yuqalu. Yuqalu kullu syai'in halikun illa wajhahu ay illa mulkahu. Wa yuqalu illa ma urida bihi wajhullah. Artinya beliau dua-dua itu hanya mengutip pendapat. Lalu kata Ibnu Katsir, yang kedua ini yang jadi pandangan Imam Al-Bukhari, menetapkan adanya wajah Allah. Yang pertama pun sebenarnya tidak menolak. Nah, lalu itu babnya bab tafsir surat Al-Qasas. Adapun di bab akidah kitab tauhid sudah ada bab sendiri. Imam Bukhari menetapkan itu di salah satu babnya, beriringan dengan penetapan ainain dan penetapan yadain. Nah, ini semakin memperkuat isbat itu. Kalau kita mengkajinya secara, orang kata, holistik, secara lengkap, bukan dipotong-potong lalu diambil satu bagian melupakan yang lain, ya. Allah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luqman Jamil. Anda seorang pelajar dalam pelajar master. Ada seorang tokoh ilmuwan hadis di Malaysia yang dia mengatakan bahawa, dia berpandangan bahawa kedua-dua hadis dalam Sahih Al-Bukhari yang mengisbatkan suara Allah, hadis itu ada dua bentuk sirah yang Imam Bukhari guna, sirah jazam dengan sirah tamrid. Dan hadis itu adalah hadis Jabir dan juga hadis Abu Sa'id Al-Khudri, kedua-dua hadis yang isbat. Dia kata kedua-dua hadis ini bila datang lafaz suara Allah itu, Imam Bukhari guna sirah tamrid, yuzkaru, disebutkan. Jadi dia kata ini menunjukkan bahawa riwayat Imam Bukhari ketika dia menjelaskan tentang suara Allah ni menunjukkan Imam Bukhari tidak mensahihkan bahagian suara itu.
Dan kemudian dia bawa kalam Ibn Hajar Al-Asqalani yang menyatakan bahawa di antara manhaj Al-Imam Bukhari, bila dia meriwayatkan secara sirah tamrid, maka itu menunjukkan hadis riwayat itu tidak sahih. Kemudian dia mengatakan pada riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, pada kalimah saut itu juga adalah tambahan daripada Hafs Ibn Riyas. Apa pandangan Ustaz tentang pandangan ini? Baik, ini ada beberapa poin atau isu yang kalau dijawab lengkap ya. Tapi saya akan fokus pada yang sesuai topik kita, yaitu apa yang diyakini oleh Imam Bukhari. Terlepas dari penelitian detail soal riwayat dari Jabir dan seterusnya. Ya. Boleh dibuka buka surat 8. Ya. Ini sebetulnya yang lebih detail itu ada di buku Khalqu Af'alil Ibad. Tapi kita lihat saja yang ada di situ. Bukan ini. Ya, halaman 8. PDF-nya pun boleh. Boleh besarkan sih. Oh, mati. Oke, boleh mundur ke muka surat 8. Ya, akan diklik dulu. Yang 8. Oh, bukan ini ya. Bukan, maaf, 7. Ayat ini. Besarkan. Ada iklan. Oke. Ya, serasa di Antartika ya. Dingin Pak. Yang sebelum nih, muka surat sebelum nih. Sebelum nih. Nah, ini. Itu yang tengah. Babu qaulillahi ta'ala wa la tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzina lahu hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqq wa huwa al-'aliyyul kabir wa lam yaqul madza qala rabbukum. Tadi madza qala rabbukum ya. Berarti qaulnya Allah ini tidak makhluk. Dan itu adalah dikatakan kapan? Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum. Ya. Wa qala jalla dzikruhu man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idzni. Wa qala Masruq. Di sini jazm. Ya, qala Masruq jazm dari ulama salaf, Ani bin Mas'udin, idza takallama Allahu bil wahyi sami'a ahlus samawati syai'an fa idza fuzzi'a an qulubihim wa sakana as-saut, dan suara sudah tenang, arafu annahul haq wa nadau. Annahu di sini hunya kemana? Ke as-saut tadi itu. Ya, bahwa isinya adalah al-haq, dan itu dikaitkan oleh beliau dengan apa? Dengan madza qala rabbukum qaulul haq. Nah, berarti qala Allah di situ ada bisaut. Ya kan? Ini yang jadi poin kita. Jadi apa yang diyakini Imam Bukhari? Jadi beliau mengaitkan asar Ibnu Mas'ud itu bahkan bukan hadis marfu, tapi seorang qaul dari seorang salaf ya, dengan ayat itu. Nah, beliau menafsirinya dengan qaul salaf ini. Baru kemudian beliau mengatakan
Wa yudhkaru an Jabir an Abdullah bin Unais qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai istinaf. Beliau sudah yakini ayat itu sudah mafhum, lalu diperkuat dengan asar Ibnu Mas'ud, baru kemudian wa yudhkar an Jabir. Jadi tak masalah dia sekedar memperkuat, terlepas lafalnya sabit atau tidak. Di situ kan mengatakan yahsyurullahul ibadah fayunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba. Lalu bab yang setelah itu adalah bab kata. Kosakata paham ya? Dua kata yang maknanya sama persis 100%, tak ada lebih di salah satu sisi. Mereka sudah paham bahwa satu kata itu menunjukkan satu makna tertentu. Lalu orang boleh tambahi, orang boleh ambil sebagian, itu namanya dalalah tadammun. Wa hada yatadamman, wa hada yadul, itu sudah banyak. Lalu al-iltizam itu makna yang tidak dikandung langsung, tapi makna lanjutan. Ya, makna lanjutan yang boleh dipahami pula dari satu kosakata itu. Nah, jadi pertanyaan tadi itu memang agak tricky. Ya, dia katakan sesuatu yang sebetulnya bukan khas mantik, bukan khas filsafat, dianggap sebagai bagian dari mantik dan filsafat, sebab dia ada di dalam itu. Lalu Lalu dia kata apakah dia guna mantik dan filsafat? Padahal yang dikritik di mantik dan filsafat itu bukan yang benda-benda yang diakui di semua ilmu. Ya. Tetapi yang memang khas. Apa contohnya yang khas? Contoh pembezaan antara dzatiyat dengan ardhiyat. Pembezaan antara perkara yang esensial dengan yang aksidental. Ini agak teknikal dikit. Tapi itulah yang dikritik, bukan hal-hal yang di semua ilmu diakui. Karena tentu tidak mungkin mantik dan filsafat itu datang dengan perkara yang semuanya keliru. Pasti ada banyak yang benar. Yang benar ini boleh kita ketahui di luar, tanpa harus belajar dengan Aristotle, tanpa harus belajar dengan, sebab sudah ada di para ulama terdahulu. Misalnya kita baca bukunya Imam Syafi'i, Ar-Risalah. Itu beliau kan terkenal tokoh yang mengecam konsep-konsep Aristoteles. Ya, atau konsep-konsep yang diimpor. Tapi beliau sudah punya rumusan lain untuk memahami Al-Quran, memahami hadis. Beliau kata di bagian awal buku Ar-Risalah itu, Kaifal Bayan, judulnya. Lalu diterangkan ada 5 tingkatan bayan. Ada yang sangat clearly, sehingga tak boleh orang salah paham, walaupun orang awam. Tilka asyaratun kamilah, 7 tambah berapa? 3 itu 10, dan 10 ini tak mungkin dipahami 11 atau 9. Ya, itu sudah sangat clearly. Ini tegas. Lalu ada yang tegasnya kurang dan seterusnya. Yang ulama boleh paham tapi orang awam kadang keliru, tersilap. Ya. Lalu ada yang menggunakan kias. Nah, kias ini orang tak boleh guna kias kalau dia tak paham adanya iltizam itu. Luzum. Sebab Allah mensyariatkan satu syariat, dipahami ilahnya dikenakan ke kasus lain, ke kes lain. Nah, itu maknanya dia paham bahwa ilah itu membawa konsekuensi kepada hukum, walaupun bukan dengan istilah-istilah yang baru, gitu ya. Allah a'lam. Barakallahu. Ya, silakan. Ini sesi akhir, jadi boleh kalau pertanyaan lebih umum tak apa. Ya. Isu yang saya cakap ni, Imam Bukhari dijadikan Asy'ariyah sebab fanatism. Ya, ada tak isu-isu lain yang dari pendapat Imam Bukhari ni yang Asy'ariyah guna? Contoh macam saya pernah dengar tentang Imam Bukhari mengatakan lafaz Quran tu makhluk. Jadi kalau kita tak faham isu tu, kita akan terus label Imam Bukhari tu seperti Mu'tazilah kan. Jadi ada isu lain tak ataupun hanya fanatism saja seperti Indonesia lah. Ahli hadis tu Asy'ariyah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Memang banyak isu lain juga, dan itu salah satu isu yang penting di dalam perkara ini. Selain pula misal isu pengertian iman, ya. Imam Bukhari itu mengatakan saya belajar dengan 1080 guru. Semuanya mengatakan al-imanu qaulun wa amal. Ini juga berbeza dengan pendirian Asy'ariyah yang tegas. Bahkan misalnya Al-Amidi mengatakan qaulas salaf al-imanu i'tiqadun bil janan wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Beliau membantah salaf ini dengan bahasa yang tegas begitu ya.
Itu satu isu yang menjelaskan perbezaan. Lalu isu yang nanti angkat tadi berkenaan dengan Imam Bukhari diduga sama dengan Asy'ari sebab itu. Saya tambahi lagi syubhatnya. Imam Bukhari di dalam Fathul Bari beliau mengatakan, tapi kalau tak salah ini di bagian agak awal, Imam Bukhari ini dalam Sahih Bukhari kebanyakannya pendapat-pendapat beliau mengambil dari Imam Syafi'i. Ya. Banyak dikira pendapat yang cocok dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i salah satu ulama besar Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kalau saya boleh sebut untuk mempermudah, ada nanti boleh dihafal biar mudah ya. Ada 5 Abu Abdullah berhubungan guru murid dan semuanya imam-imam besar. Semuanya imam besar. Pertama ini Imam Bukhari adalah Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari. Ya. Beliau adalah murid daripada Abu Abdullah Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal, Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad. Imam Ahmad adalah murid daripada Abu Abdullah Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah murid daripada Abu Abdullah Malik ibnu Anas Al-Asbahi. Ya. Dan Malik bin Anas adalah murid daripada Abu Abdullah Sufyan ibnu Masruq Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri. Semuanya ini punya karya akidah. Mulai dari Imam Tsauri punya risalah khusus, ya. Riwayat muridnya. Imam Malik tidak punya karya khusus, tapi ada beberapa perkataan yang dikutip oleh sebagian muridnya. Termasuklah tadi di salah satu slide ini, Imam Bukhari mengatakan berguru ke banyak orang, itu rata-rata adalah muridnya Imam Malik. Nah, kemudian Imam Syafi'i, Imam Ahmad jelas banyak sekali karya akidahnya, lalu Imam Bukhari. Nah, kata Ibnu Hajar rahimahullah, kalau fikih mengambil dari Imam Syafi'i, lalu kalau bahasa mengambil dari Abu Ubaid Al-Qasim ibn Salam, ya, ataupun Abu Ubaidah. Lalu kalau akidah atau masail kalamiyah mengambil daripada Ibnu Kullab. Nah, mengambil daripada Ibnu Kullab. Padahal kita tahu Ibnu Kullab ini tokoh yang ditahdir oleh Imam Ahmad, gurunya Imam Al-Bukhari. Nah, tapi ini di bagian awal. Jadi Fathul Bari itu kalau kita saya lupa bagian awal atau akhir. Ya, tapi kalau kita baca di bagian awal dan beliau menulis selama 16 tahun, dibandingkan dengan bagian akhir ketika mensyarah kitab tauhid ini, ketika mensyarah kitab tauhid lebih terlihat kualitas lebih tinggi. Ya, lebih detail dan lebih ketika menjelaskan lebih jelas. Lalu isbatnya lebih kuat. Ibnu Hajar itu di Fathul Bari di bagian akhir menetapkan Allah punya suara dan punya huruf. Suara perkataan Allah itu. Ya, menginduk kepada Imam Ahmad dan juga menginduk kepada Imam Bukhari ini. Oleh karena itu kita tak boleh kata Ibnu Hajar ini Asy'ari, sebab Ibnu Hajar tak pernah kata dia Asy'ari, tak pernah mengatakan nahnu minal Asy'ariyah. Dan di masalah yang sangat khas dengan Asy'ariyah beliau berbeda, bercanggah, mengikuti Hanabilah. Gitu. Mengikuti Imam Ahmad. Ya, walaupun beliau hidup di bi'ah Asy'ariyah di Mesir dan belajar di Al-Azhar, guru-gurunya banyak Asy'ariyah. Tapi di dalam perkara yang khas membedakan mana orang Asy'ari dan bukan, Ibnu Hajar berbeda dengan Asy'ariyah. Tapi benda yang ingin kita angkat di sini dikatakan bahwa Imam Bukhari ikut kepada apa? Ibnu Kullab. Kalau kita lihat, boleh nanti di riset ya. Buku Khalqu Af'alil Ibad itu satu pun tak ada menyebut Ibnu Kullab. Ya kan? Yang disebut justru Ibnu Mubarak, Zuhair bin Harb, Yazid bin Harun, ulama-ulama yang berbeza dengan Kullabiyah. Gitu. Jadi macam mana kita kata dalam masalah-masalah akidah mengambil apa? Dari Kullabiyah. Ya. Apalagi di Sahih Bukhari tak ada langsung penyebutan apa itu. Saat ini satu. Yang kedua, boleh jadi yang dimaksud oleh Ibnu Hajar adapun al-masail al-kalamiyah fa akhadhaha an Ibnu Kullab itu boleh jadi bukan untuk diikuti. Ya kan? Tapi untuk dibantah sebagai pandangan ahlul kalam, dibantah oleh apa? Ahlul hadis misalnya dalam bab yang bicara soal wa anna hadatsahu la yushbihu hadatsal makhluk itu tadi. Nah, boleh jadi di posisi maksudnya begitu. Ya. Nah, sekarang kita jawab pertanyaannya. Jadi ada isu memang tadi ada di profil biografi Imam Bukhari bahwa beliau apabila pulang ke Bukhara di masa-masa akhir itu ada fitnah. Nah, fitnahnya itu orang menuduh Imam Bukhari mengatakan Imam Bukhari termasuk orang yang mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk. Ya kan? Itu dibantah sendiri oleh Imam Bukhari. Ya, banyak riwayatnya menegaskan itu. Dan beliau menulis kemudian buku Khalqu Af'alil Ibad. Ini antara lain adalah membantah isu itu.
Jadi bagi Imam Bukhari perkataan lafzi bil Qur'ani makhluk itu salah, perkataan lafzi bil Qur'ani ghairu makhluk juga salah. Nah, lalu apa yang benar? Beliau membedakan antara lafzi bil Qur'an dengan tilawati lil Qur'an dan kitabati lil Qur'an, bukan bil Qur'an, ya, bukan lafzi bil Qur'an. Di situ beliau membedakan antara al-kitabah dengan al-maktub. Apabila kita menulis surah Al-Fatihah misalnya, ya, atau menulis ayat innani anallahu la ilaha illa ana, ya kan? Kita menulis innani anallahu la ilaha illa ana dengan tinta di atas kertas. Kertasnya makhluk atau bukan? Makhluk, jelas. Tintanya makhluk atau bukan? Makhluk. Perbuatan kita menulis itu pun apa? Makhluk, khalqu af'alil ibad, ya kan? Tapi yang kita tulis itu adalah ucapan Khalik. Tidak mungkin ada makhluk mengatakan innani anallah. Ya. Apalagi la ilaha illa ana. Fa'budni, sembahlah aku. Nah, ini lebih lagi tak mungkin ada makhluk, entah itu Jibril, apa Nabi Muhammad ataukah udara atau apa yang kemudian mengatakan innani anallah. Tidak mungkin. Pastilah yang mengatakan itu adalah sang Khalik itu sendiri. Nah, lalu ucapan itu adalah ucapan sang Khalik. Karena dia ucapan sang Khalik, maka dia bukan makhluk, sebab dia tidak terpisah dari Khalik, ya. Makhluk itu maknanya sesuatu yang dibuat oleh sang pencipta, terpisah dari dirinya. Adapun yang dilakukan sendiri oleh sang pencipta itu bukan makhluk, itu sifatnya apa? Khalik. Jadi kata Imam Bukhari, kalam Allah itu adalah sifatnya Allah. Nah, tetapi apabila kita menulis kalam itu, perbuatan kita menulis, nah inilah yang makhluk. Yang kita tulis bukan sesuatu yang makhluk, karena dia ucapan Allah dan dia disebutkan ke yang mengucapkan pertama kali. Begitu juga tilawah. Ketika kita membaca dalam arti suara dan harokah, kata Imam Bukhari di khalqu af'alil ibad, itulah makhluk. Gerakan kita, ya, badan kita yang berbuat, ini semuanya makhluk. Tapi apa yang kita ucapkan, nah, ini bukan makhluk. Jadi tidak benar kalau dianggap bahwa itu sama dengan perkataan Ibnu Kullab, ya, atau Asy'ariyah. Sebab bagi Asy'ariyah apa? Bagi Asy'ariyah, lafal innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni, lafal bismillahirrahmanirrahim itu makhluk. Lafalnya, tapi maknanya tidak makhluk. Nah, jadi mereka membedakan antara makna dengan lafal. Kalau bagi Imam Bukhari, maknanya maupun hurufnya, kata-katanya itu sama-sama sifat Allah. Nah, tapi ketika orang menulis, perbuatan menulis inilah yang makhluk. Imam Bukhari ketika dituduh itu kemudian menjelaskan, lalu beliau dibenturkan, paham tak dibenturkan? Apa? Dihadapkan dengan Imam Ahmad. Ya. Beliau mengatakan maksud Imam Ahmad itu ya sama, ingin menyampaikan pesan seperti itu sama dengan maksud aku, walakin la yafhamuna madhhabahu lidiqqatihi. Ya, tapi mereka tidak paham secara detail mazhab Imam Ahmad yang sebenar. Ya. Oleh karena itu Ibnu Qayyim mengatakan penjelasan dari Imam Bukhari ini lebih mengena, sebab Imam Bukhari merinci. Adapun Imam Ahmad menutup pintu supaya tidak ada syubhat, ya, tidak ada pikiran yang liar. Nah, Imam Bukhari karena pikiran liar itu sudah ada, menjelaskan. Kita kena membezakan antara apa yang kita tulis dengan perbuatan kita menulis. Perbuatan kita menulis itu makhluk, tapi apa yang kita tulis tidak makhluk. Sama seperti kita berzikir, ya. Kita mengatakan Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar. Kita berzikir menyebut siapa? Allah. Perbuatan kita menyebut itu makhluk atau bukan? Makhluk. Tapi yang kita sebut bukan makhluk. Kita menyebut Allah, ya kan? Ketika kita menulis nama Allah, perbuatan menulis itu makhluk, tintanya juga makhluk, kertasnya juga makhluk. Tapi yang kita tulis itu adalah nama dari Khalik. Nah, bukan sesuatu yang makhluk. Barangkali gitu. Jelas ya? Ya. Sudah kita akhiri? Silakan kalau ada. Ya, silakan. Nasihat Ustaz. Kita pengajar-pengajar akidah, tafsir, sirah, sejarah dan seterusnya untuk kebaikan bangsa. Oh, ya. Ya, alhamdulillah. Sebetulnya kalau nasihat ini semua sudah senior, ya, sudah para guru, dosen, insyaallah sudah banyak. Tapi kalau boleh berbagi,
berbagi salah satu perkara penting, boleh saya bagi ada 3 poin ketika kita mengajar ilmu agama. Yang pertama adalah kita kena tahu kita berada di satu activity yang sangat mulia. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an kemudian mengajarkan Al-Qur'an. Belajar saja itu baik, apalagi belajar diikuti dengan apa? Mengajar. Mengajarkan Al-Qur'an itu maknanya luas. Bukan bisa mencakup pertama mengajarkan tajwid atau cara membaca huruf-huruf Al-Qur'an, lalu cara membaca dengan benar, ya. Termasuk melatih seseorang untuk rajin membaca Al-Quran, sering-sering membaca Al-Quran, ya. Lalu yang tidak kalah penting mengajarkan kandungan dari Al-Quran. Nah, di kandungan Al-Quran inilah masing-masing bisa punya peranan, ya. Yang mengajar sirah atau sejarah para nabi itu bagian dari apa yang diceritakan dalam Al-Quran, ya. Kita kena ceritakan dari kisah Nabi Yusuf, ada kisah Nabi Sulaiman, ada kisah Nabi Musa, dan di situ banyak pelajaran. Ini bagian dari kita menjadi orang terbaik insyaallah, yaitu khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Apabila kita mengajar fikih, ya, kita mengajarkan tentang hukum-hukum Allah, itu pun ada dalam Al-Qur'an. Apalagi yang jelas-jelas ada secara agak detail, semacam ilmu faraid, ya, ilmu pusaka, pembagian pusaka atau ilmu waris. Nah, itu diterangkan jelas dalam Al-Qur'an. Jadi kita punya semangat itu, ya, semangat mengajarkan Al-Quran baik secara langsung maupun tidak, dan itu insya Allah menjadi orang yang terbaik. Kalau kita masuk kelas, ya, kita masuk kelas, lalu kebetulan saya juga ketua sekolah tinggi ilmu tarbiyah Mas Bambang di Gresik, ya. Kita masuk kelas tidak membawa semangat yang besar itu. Nah, tidak akan banyak effort yang kita kerahkan, ya, apalagi masuk kelas melihat pelajarnya ada yang tidur, ada yang bicara sendiri. Pernah jumpa itu? Kalau sini mungkin tak ada, ini serius. Semuanya gini. Baca handphone. Bisa kurang semangat, ya. Tapi kalau kita tahu itu, insya Allah tidak mengurangi semangat. Ada benda-benda yang kurang selesai itu tak mengurangi semangat kita, sebab kita sedang berjuang ini, ya. Kalau tidak, apalagi sudah berkeluarga, ya, kadang di rumah mungkin dimarah oleh istrinya, dia pusing di tengah jalan, ada masalah, datang ke kelas dilampiaskan, dicurahkan kemarahannya untuk pelajarnya. Nah, jangan sampai. Jadi masuk itu dalam kondisi ini ladang amalan kita, ini ladang pahala kita masuk. Nah, ini kesempatan kita untuk menjadi orang yang terbaik. Itu pertama. Yang kedua kita perlu ingat-ingat bahwa apa yang kita ajarkan itu insya Allah nanti banyak manfaatnya. Jadi kita bukan memberi sesuatu yang langsung habis. Kita kasih minum, ya. Orang itu minum, dia hausnya hilang, ada manfaat. Tapi paling bertahan berapa? 2 jam, 3 jam, lepas itu haus lagi, ya. Tapi kalau kita berikan ilmu, itu insya Allah jangka panjang. Bayangkan misalnya kita menjadi orang pertama yang mengajarkan entah anak kita ataupun anak orang lain cara membaca Al-Fatihah atau memahami tata cara dan gerakan sholat. Setelah dia paham, ya, dia beramal dengan sholat itu. Satu hari semalam dia sholat paling tidak 17 rakaat, ya, kalau mungkin 5 kali dalam sehari semalam. Kemudian setiap hari dia seperti itu, setiap hari pula insya Allah pahalanya mengalir ke kita. Jadi yang kita berikan ini bukan benda yang akan habis, tapi dia akan terus. Nah, orang kalau punya pikiran seperti itu, ya, tuan-tuan dan puan-puan, itu ketika dia mengajar, insya Allah dia ada matlamat yang jelas itu. Jadi dia tak akan bagi pelajarnya keluar sebelum betul-betul paham. Sebab kalau belum paham keluar karena sudah habislah waktu, alhamdulillah. Itu orang keluar dia tak bawa manfaat, ya. Ilmu ini akan betul-betul manfaat kalau kita ajarkan sampai dia betul-betul paham, dan kita kena kasih semangat untuk motivasi untuk mempraktekkan ilmu itu supaya kita juga beroleh manfaat. Nah, ini yang sangat nanti kita perlukan. Idza mata ibnu adama in qata'a anhu amaluhu illa min salat. Shadaqatin jariyah. Yang kedua apa? Ilmun yuntafa'u bihi.
Ya, ilmu yang terus dimanfaatkan, dan inilah para pensyarah, para guru, para ustadz itu punya peluang besar. Walaupun tidak punya uang banyak untuk sedekahun jariyah, dia punya peluang apa? Ilmun yuntafa'u bihi. Nah, tapi syaratnya itu, you mengajar jangan dilepas sesi itu sebelum yakin bahwa mungkin 50% lah. Tak boleh semua sudah paham, sehingga keluar nanti akan ada yang melanjutkan itu ke generasi berikutnya. Imam Syafi'i itu punya murid namanya Rabi, ya, punya murid namanya Imam Rabi. Ini terkenal, mohon maaf, terlambat di dalam memahami pelajaran. Tidak semacam Imam Al-Muzani, ya, yang hebat-hebat. Lambat sekali. Tapi Imam Syafi'i pun sangat punya perhatian ini terhadap Rabi. Ya. Bahkan beliau mengatakan, kalau saya bisa memberimu ilmu ini, saya suapkan langsung. Seperti nyuapkan makan, saya akan suapkan. Karena besarnya harapan Imam Syafi'i agar Rabi ini menerima ilmu dari Imam Syafi'i ini. Ya. Dan kadang-kadang Rabi ini punya niatan dan akhlak yang bagus, tapi itu tadi kadang-kadang pemahamannya dinilai masih kurang. Sampai-sampai pernah beliau menjenguk Imam Syafi'i ketika sakit, lalu berdoa, ya, semoga Allah mengekalkan Anda. Semoga Allah mengekalkan Tuan Guru. Kata Syafi'i, kalau Allah, semoga Allah memperkuat keadaan Anda. Nah, gitu. Semoga Allah memperkuat keadaan Tuan Guru. Kata Imam Syafi'i, kalau Allah memperkuat keadaan saya, sementara saya keadaan sakit, saya akan mati. Kata Imam Syafi'i. Terus diganti oleh Imam Rabi. Artinya ada beberapa benda yang masih belum sesuai harapan Imam Syafi'i, tapi beliau terus. Akhirnya apa? Kita boleh lihat, saksikan sekarang, Imam Rabi inilah murid terbesar Imam Syafi'i yang meriwayatkan kitab-kitab Imam Syafi'i secara akurat. Tidak banyak menambahkan, tidak ada kritik seperti halnya Imam Al-Muzani, tidak ada opini berbeza. Tapi beliau mengekalkan ilmu Imam Syafi'i punya jasa besar untuk apa? Masyarakat. Nah, ini poin ketiganya. Jadi kadang manfaat yang dihasilkan oleh pelajar yang kita ajar, itu tak mestilah selalu 100% sesuai yang kita harapkan. Kita mengajar matematika misalnya, kita harapkan dia bisa paham, bisa menghitung, bisa. Tapi boleh jadi dia tak paham itu, tapi dia punya manfaat lain yang juga kita punya jasa. Dan jangan dikira bahwa manfaat itu boleh langsung tampak hari itu, boleh langsung tampak di hari convocation atau hari kelulusan. Tak mesti. Kami punya banyak pelajar, terutama yang belajar di Indonesia Timur, dari NTT, dari Maluku, ya. Kadang-kadang mereka masuk, pelajaran sudah tertinggal sebab SD dan SMP-nya ibtidaiyah, sekolah dasar dan ininya tidak sama dengan yang sudah ada di situ, sehingga dia tertinggal. Tapi kadang 5 tahun atau bahkan 15 tahun selepas dia lulus, baru kita dengar, oh dia menjadi ustadz di sini, menjadi majelis ulama di wilayahnya, ya. Ada anak yang sangat nakal. Apa nakal di sini bahasa? Nakal juga, ya. Syirir. Sangat nakal, selalunya membuat para guru itu marah, ya. Dan sulit sekali diatur, ya. Tapi setelah 7 tahun kita dengar, kita ketemu, sudah beda. Sudah jadi orang yang berwibawa, disegani, dan tutur katanya sudah bagus. Sebagian mereka kadang mengalami fase pergolakan peristiwa dan pemikiran, lalu dia baru teringat nasihat gurunya, nasihat Ustaz Ashraf 7 tahun yang lalu. Ketika ngopi, ya, kadang ketika ini baru, oh iya, ternyata betul guru saya. Akhirnya dia barulah sadar. Nah, so semangat yang tinggi, kemudian mengingat bahwa ilmu ataupun adab ataupun kebaikan yang kita berikan itu insya Allah bermanfaat jangka panjang dan termasuk untuk kita juga, ya, termasuk kalau kita sudah meninggal dunia. Lalu yang ketiga, tidak perlu tergesa-gesa, ya, kita perlu sabar dan terus didoakan. Ada kadang-kadang satu kiai di Indonesia itu, dia kalau doa, priority dia bukan yang bagus-bagus, yang soleh-soleh itu sudah bagus. Dia tulis, catat untuk saya siapa saja yang paling nakal di tiap kelas. Tulis, lalu dia doakan terus. Ya, dia fokus di rumah, dia doakan. Seperti misalnya mungkin antum mengajar, ada sesi kelas, ada kuliah, catat ada 5 orang yang bermasalah, pulang doakan. Siapa tahu esok sudah berubah. Ya. Kalau tak esok mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Nah, barangkali itu, ya, semoga
pertemuan ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ustaz tadi Ya. menyebutkan masalah Imam Syafi'i, ada waktu dia. Ya, silakan. 3 menit lagi. Silakan. Kecerdasan Imam Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.